Via, aku Syauki. Aku Agnes. Selamat datang di podcast MBKM Via UB. Nah, kali ini nih podcastnya perdana banget nih. Kita ada podcast soal MBKM. Bakal bahas apa aja? Nah, sesuai namanya ya, tadi kita di awal udah opening tuh ya, podcast MBKM Via UB. Yang jelas seperti MBKM dong. Tapi terkhusus episode kali ini, Nes, kita bakal ngebahas khusus tentang MSIB nih. Oke, berarti khusus ya episode ini kita bahas MSIB. Betul banget. Oke. Nah, tapi sebelumnya nih ya, di sono tuh kalau nggak salah sebelah kiri dia ada 2 orang nih yang nggak diajak ngomong nih, kasihan. Oh iya. Oh iya. Tapi dari muka-mukanya sih kayaknya Kayak muka alumni MSIB batch 3 nih kayaknya nih. Oke, kita sapa kali ya. Sapa, kita pastiin bener apa enggak nih ya. Kayak halo alumni MSIB batch 3. Gimana alumni? Alumni ya sebutannya ya. Mau dong kenalan? Kenalan dari siapa dulu nih? Kak Aku dulu. Oke. Oke, hai semuanya. Jadi kenalin, aku Aldila Utami, biasa dipanggilnya Dila. Aku dari Administrasi Bisnis angkatan 2019 dan ya seperti yang dibilang tadi, aku alumni MSIB batch 3 gitu. Satunya? Perkenalkan, nama aku Zara Jihan Salsabila, biasanya dipanggil Jihan, dari Administrasi Publik angkatan 2020, alumni MSIB batch 3. Wah, lengkap banget ya. Ada dari angkatan 19, angkatan 20. Dari publik, dari bisnis. Iya, bener banget. Jadi ini kan apa tuh? udah beda banget nih. Ada publik, ada bisnis, ada 19, ada 20. Tapi kalau misalkan kemarin dapat informasi soal MSIB tuh beda juga sumbernya apa gimana? Aku dulu. Iya, boleh. Kalau aku sendiri tuh dapat infonya dari media sosial sih, di platform Instagram tuh kayak udah tahu kan kalau ada program Kampus Merdeka ya. Nah, sebelumnya emang udah pernah tahu sih karena kan dari batch 1 batch 2 tuh sempat viral juga kan tentang MSIB. Jadi kayak menarik nih tentang magang sama studi independen, tapi karena aku tertariknya magang karena relevan nih sama prodi aku, jadi aku ikutan nih magang bersertifikat gitu. Kalau Kak Dila? Kalau aku kurang lebihnya sama sih, tapi waktu itu aku pertama kali itu tahu dari temen gitu. Jadi kayak diajakin mau ikut join ini enggak gitu. Terus kayak oke, aku ngeliat-ngeliat gitu, dan kebetulan juga kayaknya dulu dari prodi juga sempat kayak ada announce gitu yang jadi tahu dari situ juga. Terus kayak ngeliat juga di TikTok kan dulu juga ada banyak infonya gitu. Terus ya kepo-kepo, dan aku juga sama kayak Jihan tadi, aku magang bersertifikat juga. Sempat nge-hype berarti ya soal MSIB. Berarti gak susah dong ya cari informasi soal MBKM gitu ya? Iya, udah banyak bertebaran sih, mungkin ya. Iya. Kayak tadi mungkin tanpa dicari ada yang ngasih tahu, kalau enggak lewat di IG, gitu banyak banget informasinya. Oke, buat daftar MSIB sendiri nih, kan mungkin ada persyaratannya dan lain-lain ya. Nah, dari kalian sendiri pribadi apa aja sih yang perlu dipersiapin gitu? Oke. Buat bagi-bagi nih ke teman-teman yang sekiranya mau ikutan di batch 4 ini, kira-kira apa aja nih? Oke, jadi mungkin pertama persiapan berkas dulu ya, karena itu yang penting kan soal validitas gitu. Jadi mungkin pertama kalau yang penting banget itu ada surat rekomendasi dari kampus, dan itu kayak tanda tangannya harus dari dekan atau yang setingkat gitu. Jadi itu mungkin kayak harus tahu dulu gitu alur dari fakultas kayak apa gitu, biar nggak menghambat waktu proses pengumpulan. Dan saranku sih jangan mepet-mepet gitu mintanya, soalnya kan banyak dan kayaknya prosesnya juga nggak yang cepet banget kayak 1 hari 2 hari langsung jadi gitu, jadi perlu rada gap. Terus ada juga kalau di bisnis itu ada transkrip nilai juga, jadi itu pengajuannya cukup beda ya, jadi beda form gitu pengajuan SR sama transkrip nilai gitu, jadi harus diperhatikan lagi. Terus ada juga ini SPTJM. Nah, SPTJM ini sih yang rada lama sih ya, soalnya itu mintanya ke univ gitu, jadi SR-nya harus jadi dulu baru minta SPTJM. Jadi nunggu 2 kali gitu. Itu sama yang penting lagi itu ini sih CV itu. CV. Ini kan dari publik, kalau dari bisnis. Kalau Jihan dari publik? Kurang lebih yang disiapin hampir sama ya untuk persyaratannya sendiri, tapi sebelum ngelengkapin administrasi itu, kalau saran aku sih kita harus cari tahu info-info lebih dulu nih biar lebih paham kan tentang MSIB-nya. Kalau udah ya tadi
yang disiapin pertama ya untuk seleksi administrasinya ya, berkas CV, SR, transkrip nilai dan lain-lain deh, banyak. Cuma nih aku kepo sih sebenarnya, kan yang diurusin kan ada SR, SPTJM, sama transkrip nilai yang berhubungan sama fakultas sama univ gitu. Nah itu kalian maksudnya bisa tahu gitu informasi soal SR tuh ngajuinnya kemana, SPTJM ngajuinnya kemana, kalau minta transkrip kemana tuh kayak informasinya emang nyampe ke kalian, apa kalian cari tahu sendiri? Susah nggak yang ditaunya ngurusnya? Kalau dari aku sendiri itu sepengetahuan aku udah ada ya, kita bisa mudah akses di Instagramnya Kampus Merdeka. Itu udah biasanya di feeds-nya udah dijelasin tuh biasanya apa aja dan langkah-langkah mekanisme dan lain-lain. Atau mungkin kalau pengen lebih tahu lengkapnya bisa langsung buka di website Kampus Merdeka sih. Kalau dari aku, karena tadi yang berhubungan sama fakultas ya, nah kebetulan gitu. Ini salah satu hal yang udah bagus sih. Jadi di bisnis itu sendiri sejak pertama kali aku daftar tuh semester lalu ya, semester 7, dia udah ada grup. Jadi bisnis udah ada grup, dan di situ juga udah diinfoin gitu terkait dengan bagaimana alur pengajuan transkrip, kemudian alur pengajuan buat SR-nya, kemudian SPTJM-nya dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi mungkin cuman karena dulu itu kan grupnya masih di WA ya, dan di WA kan nggak bisa ngepin ya, jadi kayak kadang kayak harus scroll ke atas gitu ya? Tapi itu juga kayaknya jadi hal yang apa itu namanya difikirkan juga oleh Prodi. Jadi sekarang ada grup juga di Telegram gitu. Di Telegram kan bisa pin kan, yang informasi yang iya, gitu ya? jadi kayak kamu baru masuk pun kamu udah bisa lihat info sebelumnya. Jadi itu kayak ya gitu dah. Kalau mungkin kalau di bisnis udah tertata sih buat itu. Oh ya, aku mau nambahin yang kalau yang di publik juga udah ada sih di grup. Tapi kayaknya kalau sepengetahuan aku masih yang buat intensnya gitu. Kalau terkait infonya masih di WA sih. Kalau detailnya sebenarnya publik udah ada nggak sih ya? Tapi cuman kayak sekedar info share pamflet MBKM gitu doang sih. Tapi berarti kalau misalkan untuk ngasih tahu nih ngurus SR kesini ya, SPTJM kesini, kalau mau transkrip nilai kesini tuh udah dapet info ya pasti. Udah. Oke. Nah kamu ada yang mau tanya nggak? Oh ini sih paling tadi kan nyinggung juga soal CV nih. Sebenarnya CV ini kan mungkin beda kali ya sama CV kalau kita mau ngelamar kerja. Bedanya kan mungkin di sini kita ngelamar ke mitra untuk magang. Itu ada bedanya nggak sih di isinya mungkin? Dari CV gimana? Oke, siapa dulu? Aku boleh? Oke. Jadi kalau aku CV-nya sebenarnya aku samain aja sih gitu. Cuman mungkin formatnya itu kayaknya sih lebih bagus kalau ATS gitu loh. Jadi karena kebanyakan juga sekarang udah pada aware gitu kan kalau CV ATS itu kayak yang rada bagus gitu. Jadi itu aja, dan juga saranku masukin pengalaman ataupun hal-hal yang menunjang sama posisi atau inline sama posisi yang di-apply gitu. Nah kebetulan dulu aku apply-nya finance semua gitu, jadi aku cuma cukup masukin satu CV yang itu finance. Tapi kalau misal itu ngapply-nya banyak, kayak ada marketing, ada ini, sebenarnya kalau biar tembus itu harus kayak di-inline-in sama posisi gitu loh, jadi diubah-ubah sih ya. Aku nggak tahu lagi CV ATS apa. Bisa diperjelas lagi mungkin gimana? Jadi itu kayak lebih ke format gitu, kan lebih ada formal gitu ya. Iya, kan ada yang CV kreatif, yang ada yang kan biasanya CV ada yang warna-warni, ada yang banyak warnanya. Kalau ATS tuh berarti yang lebih formal, yang kadang hitam putih. Kayak gitu. Dan isinya lebih kayak ngejelasin gitu loh. Kalau CV biasa kan kadang misal pengalaman organisasi kayak cuma disebutkan kan poin-poin doang. Ini organisasi misal BEMVIA 2020 terus BEMVIA 2019 gitu. Tapi kalau di ATS itu kalau kemarin itu kayak lebih dijelasin gitu sih kalau dari aku. Jadi kayak misal BEMVIA 2020 misalnya roles-nya sebagai apa, terus nanti kayak aku ngapain aja sih di situ gitu. Kayak gitu sih. Mungkin Jihan gimana? Kalau aku juga itu sebenarnya balik lagi ya, disesuaikan sama posisi dan mitranya yang mau kita daftarin nih. Kalau emang mungkin di industri perusahaan gitu lebih bagusnya sekarang pakai ATS friendly ya kak ya. Iya, terus mungkin bisa di
highlight juga ya pengalamannya, terus personal datanya, informasinya itu harus lebih jelas gitu. Sebenarnya yang simple aja nggak apa-apa, tapi bisa mudah dibaca sama mitra gitu. Itu sih. Terus pengalaman experience tuh penting banget juga dimasukin, dijelasin apa yang dikerjain juga, itu poin plus juga kan sih Kak. Dan skillnya penting juga nih, cantumin skill mungkin yang relevan sama posisi yang didaftarin itu tadi. Oke, apa? Tadi kan ini kan tadi aku mau nyinggung dulu soal tadi kan Kadila bilang dia masih di satu bidang yang sama, finance gitu. Kalau Jihan sendiri beda-beda apa gimana? Sebenarnya aku daftarnya di beda-beda sih, banyak yang didaftarin. Apa iya. aja tuh, mungkin di bidang apa mungkin? Aduh, lupa lagi. Banyak sih, ada yang marketing, ada yang CRM gitu-gitu. Tapi kalau misalkan banyak kayak gitu, berarti kan tadi kan katanya CV disesuaiin sama apa yang didaftar kan? Berarti tapi kalau misalnya nih, iya kan MBKM kan kita bisa daftar banyak kan? Kayak siapa tahu, ini anak publik tapi bisa desain terus daftar desain. Iya. Atau daftar yang lainnya. Nah itu CV-nya kita sesuaiin juga dong berarti. Baiknya ya disesuaiin sama posisi yang dilamar itu sih. Kan biar kan kalau mau daftar di desain nggak mungkin dimasukin yang organisasi di bagian keuangan gitu, yang jelasin juga mungkin bisa juga kalau mau yang desain gitu biasanya dinambahin itu sih portofolio. Iya, ada data tambahan ya? Iya, ada tapi data tambahan. Lebih baik gitu. ini enggak, misalnya kita pas SMA pernah ikut lomba, SMP pernah ikut lomba. Nah, nggak apa-apa nggak kalau misalkan dari SMP dimasukin pengalamannya? Kalau menurut aku ya, kalau itu masih, tapi kalau SMP kayaknya terlalu jauh deh kayaknya. Kayak misal pun ketika itu marketing. Soalnya aku berprestasinya waktu TK gitu. Aduh. Jangan lomba panjat pinang atau tambang. Siapa tahu kan ya. Cuma apa itu namanya? Kalau misal SMP itu terlalu lama kan. Kalaupun misal bidangnya di marketing, ya udah banyak informasi yang ke-update gitu loh. Jadi udah nggak kayak udah apa ya namanya? Nggak ada adaptif, maksudnya bukan adaptif, nggak sesuai lagi gitu loh. Nggak update gitu. Iya, nggak update lagi. Jadi tapi kalau misal kayak SMA itu kayak masih rada sekarang kan gitu, masih maksudnya belum lama-lama banget lah, apalagi kayak misal masih angkatan 21, 22 gitu. Lebih baik SMA lah berarti gitu. Ya dimasukin asal inline aja sih, jangan daftar marketing terus lomba renang dimasukin gitu. Berarti itu cuma experience doang atau kayak kan dulu mungkin organisasi atau apa? Enggak, kayak apa? Kayak mungkin timeline gitu kayak 2010 atau 2000 berapa sekolah di mana itu nggak usah kan berarti ya? Nggak usah. Berarti sekolah tuh dari tunggu. Kan ada riwayat pendidikan kan? Iya. Itu itu kita ada mentok juga. dari SMA doang jelasinnya. Kalau aku ya cuma SMA doang. Terus aku jelasin nilai UN ku berapa gitu. Terus habis itu kayak matkul yang inline sama posisiku gitu. Nilai UN saya tidak bisa dihubungkan. Kalau tahun aku sih nggak ada UN, nggak kebetulan. Oh iya, dia ini nggak ada UN. Nggak ada UN gitu. Ya nilai akhir. Balik IPK sih. Ada IPK? IPK kampus kan? Oh IPK kampus ya. Lu gak bisa disombongin juga. Pas adanya aja. Sumpah aku masih mikir ya, aku kira CV itu benar-benar kita ngejelasin TK di mana, SD di mana yang TK sih enggak ya kayaknya. Oh iya. Playgroup juga. Aduh. Iya benar-benar. Jauh ya. Oh berarti dari SMA aja, yang penting paling update aja. Iya cukup itu kan. SMA di mana, pengalamannya apa gitu. Tapi kan ada nih ya Kak, orang yang misal nih dia pas SMA menang nih lomba, misal lombanya lomba debat, lomba matematika, lomba biologi, OSN gitu. Tapi ntar itu kan misalnya kayak lumayan nih prestasi, tapi kalau nggak dipamerin kayak sayang banget kalau nggak dipamerin. Tapi dia daftarnya di marketing. Oke. Nah itu mendingan dicantumin atau nggak usah kalau menurut? Atau kayak itu cuman sekedar ini sih kayak tambahan doang sih, jadi kayak nggak perlu sesuai juga nggak apa-apa. Iya, biar nggak kosong prestasinya. Iya sih ya. Kalau tadi kan itu kayaknya lumayan bagus sih, maksudnya kayak misal matematika OSN gitu-gitu itu kan ajang bergensi ya. Dan kayaknya nggak apa-apa sih misal dimasukin. Nah mungkin nanti di skillnya juga bisa ditambah. Misalkan itu dia ikut banyak lomba ya, jadi nanti di skillnya bisa diikut manajemen waktu gitu loh. Terus nanti misal itu lombanya kayak kerjasama, ditambah nih di skillnya kerjasama tim gitu. Jadi nanti waktu interview sama HR atau user bisa nih ada korelasinya, kenapa sih itu dimasukin? Karena itu mendukung skill. Bakal ada gitu. interview ya? Iya. Tapi itu semua pengalaman yang ditaruh di CV
dari kalian deh kemarin pas kalian nginput lomba atau pengalaman organisasi semuanya tuh benar-benar ada buktinya semua nggak? Atau ada yang nggak ada buktinya? Ayo, kamu dulu lah. Ada sih palingan, tapi nggak dicantumin kan ya di CV, ada sertifikat gitu-gitu kan. Nah itu juga nanti sertifikat bisa diupload juga nggak sih Kak? Tapi Iya, kalau misalkan nggak ada berkasnya. sertifikatnya nggak apa-apa nggak ya? Kalau dari mitra-mitra yang aku pernah interview kemarin, itu mereka nggak nyari ataupun nggak nanya soal bukti sih. Nggak disinggung. Iya, cuma ditanyain lebih ke misal kayak kuliah ya. Oh ini aku kan nyantumin matkul yang inline. Jadi, oh ini matkul ini kamu belajar apa aja gitu. Nah, kamu lomba ini apa aja yang kamu perlu persiapkan gitu. Jadi ini tentang apa gitu. Jadi lebih ke pertanggungjawaban secara yang gitu. kita tulis gitu. Iya. Yang penting kita bisa Oke. jawab nih dan tanggung jawab sama yang kita tulis di CV itu tadi. Bisa jelasin apa aja yang dikerjain. Berarti intinya CV itu bukan sekedar ajang untuk sombong soal prestasi ya? Jangan Enggak masukin dong. apa namanya kayak hal-hal semu yang sebenarnya kamu nggak lakuin kalau kamu nggak bisa tanggung jawab gitu. oke. Takutnya gelagapan pas interview ya. Iya Malu kan ya. malah repot sendiri diri sendiri. repot sendiri. Oke, cukup soal persivian. Oke. Itu berarti buat temen-temen yang mau ikutan MSIB batch 4 nih ya, soal CV-nya tadi udah disinggung juga dari mulai template-nya, terus apa aja konten-konten Lebih baik di yang dalamnya. dimasukin apa? Iya, terus ya mungkin kalau hobi sama makanan favorit nggak usah kali ya. Nggak usah ya? Jangan. Dan tadi jangan lupa semua isi CV tuh harus bisa dipertanggungjawabin. Jadi biar ntar pas ada interview kan tadi katanya, jadi kalau misalnya ntar pas interview biar enggak kaku atau jadi aduh ditanyain lagi kalau nggak Jadi kayak mending seadanya aja gitu, Iya. apa yang terjadi aja mendingan sama kita. seadanya tapi bisa dipertanggungjawabin. Nah, Yes, betul. Oke. Tadi kita kali ya nanya ya. Apa tuh? Waduh, Aduh, kita Agak nanya kali surprise ya. nih, agak surprise ditanya. Tanyain nggak dia? Aku mau nanya aja kalian, apakah maksudnya udah pernah atau berminat gitu daftar MSIB? Gitu? nah kebetulan aku sendiri nih ya, kemarin waktu MSIB batch 3 itu sempat tertarik, Oke. cuman kayak ngelihat mungkin akunya sih yang mungkin masih belum bisa ngebagi waktu dan lain-lainnya dan masih memikirkan kedepannya bakal gimana, jadi aku take down dulu buat MSIB batch 3. Cuman lihat ada MSIB batch 4 nih, tertarik juga buat bener-bener ikutan nih kalau yang sekarang gitu. Kalau dari Agnes? Kalau aku sih sebenarnya ini aja nih sekarang kita ngobrol-ngobrolnya sebenarnya ajang gara-gara aku tertarik sama MSIB batch 4. Oh, gitu. Jadi kayak biar tahu juga. Makanya aku nanya-nanya juga kan nih soal CV segala macam karena emang tertarik juga sih, dan aku masih bingung jujur soal CV. Kalau misalkan ditanya kenapa nggak ikut dari dulu-dulu, itu sebenarnya aku udah tahu informasinya, tapi untuk mutusin kenapa nggak ikut karena kalau aku lebih mikir mungkin buat nyampe semester kemarin aku ini dulu kali ya, ngejar semua MK sama SKS yang bisa aku kejar dulu. Kayak kemarin misalnya aku SA dulu, terus kayak aku mikir ntar kalau udah selesai baru di akhir-akhir baru mau magang. Nah makanya kebetulan banget kan sekarang nih ada nih yang MSIB batch 4 ini, makanya kayak baru pengen join sekarang kayak gitu. Oke, ya sih. Ditanya balik ya. Semangat ya guys. Agak Amin, kaget. semoga dimudahkan ya Allah. Amin. Oke, aku juga jadi kepo nih. Kan kalian tadi belum nyebutin nih, mungkin asal kalian dari mana. Nah, mungkin dari MSIB-nya sendiri kalian di mana sih gitu? Oh mitranya gitu ya? Iya, gitu. Oh iya kan mitra banyak ya? Iya, kayak kan banyak tuh. Atau mungkin kayak kalian milih di daerah tempat tinggal kalian, atau yang kan sekarang kalian kuliah di Malang aja atau gimana? Kalau aku magang kemarin di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya. Posisinya itu CRM, Customer Relationship Management Reaction Officer. Berarti asalnya dari Surabaya juga? Kebetulan Oh, sama. Hampir sekalian nih. Iya. Dekat Tuh, kamu. sama. Kalau Lumayan. lapar tinggal pulang makan. Iya sih. Tahu aja nih Agnes. Oke, kalau dari Kadila gimana? Kalau aku kemarin MSIB di Gama Inovasi Berdikari, itu mungkin rada asing ya. Jadi itu kayak inkubator startup gitu dan akselerator startup gitu dari UGM gitu. Tuh di Jogja ya berarti ya gitu. Iya. Aku sebagai finance di sana. Tapi Kalau nggak tinggal di Kadila asalnya dari Jogja juga. Oh pada ngincer ini asal rumah. enak sih Lah bener. aku gimana di Kalimantan ya? Ada di sana ada Bero itu loh. Iya tapi ya misal nih
kalau misalnya kan aku sama Uki kan kita niatnya pengen ikut MSIB ini, Mm-mm. tapi dia dari Bandung, aku dari Kalimantan, tapi kita tertarik sama mitra yang di Jakarta. Kalau menurut kalian nih, kita ambil aja apa nggak? Misalnya kayak kita mikir apa cuma rugi-rugiin doang, ntar kita harus ngekos, keluar duit. Masa kita Atau malah itu keluar duit sesuai doang? sama keinginan kita aja gitu, kayak mungkin kalau kita tertarik di mitra yang ini, ya udah kalian fokusin ke mitra itu kalau ini segala macam atau gimana? Oke, so, Mayo. Kadila? Oke, boleh ya. Aku lebih pertimbangin kayak, aduh rugi duit gak ya? Masa kayak kan kita bakal ngekos ya? Di Malang juga kita ngekos. Kayak, Oke, iya sih. Mungkin kalau secara finansial itu bakal kayak sedikit uang yang kita dapat dari MSIB kayaknya lebih di bawah daripada biaya yang kita keluarin ya. oh, Kalau di misal- MSIB itu dapat duit berarti? Oh, dapat. Jadi kita dapat BBH ya, namanya biaya hidup. Bantuan biaya iya, hidup. namanya Wow. bantuan biaya hidup kayak gitu. Jadi tapi kayak ya masih lah bisa nge-cover misal kayak kos kamu sama juga nanti hal-hal kayak makan kayak gitu. Cuma kan kalian milih mitra pasti mikir-mikir dong, nggak sembarang daftar kan. Iya, benar. Entah itu mitra yang kredibel, mitra yang kalian incer dari dulu, posisinya juga yang kalian pengen gitu. Pasti kan ada pertimbangan kan. Iya, iya. Jadi kalau menurut aku kalau kalian milih itu jangan kayak yang dipikir cuma terkait dengan aspek finansialnya kalian rugi atau untung gitu ya. Ya. Kan ini bukan hal-hal yang bisa dihitungin hanya dari satu aspeknya. Coba dari kayak manfaatnya gitu. Misal kalian nambah relasi kan di sana. Terus kayak misal itu perusahaan yang kayak udah gede dan juga posisinya kalian suka, kalian inline dan kalian juga pengen belajar soal itu. Siapa tahu nanti kalian bisa di hiring jadi full employee-nya gitu kan. Jadi kayak Iya, bener sih, ada bener, banyak bener. hal yang Dapet- kalian dapet dapat. relasi gitu Iya. ya. Kalau baik terus kalian konversi SKS kalian dapat A semua gitu kan. Untung juga iya, nih, lumayan untung ya. kan. Iya benar. Tapi kalau dari Kadila ada faktor lokasi gitu nggak yang membuat kayak oh yaudah deh karena aku di Jogja nih rumahnya di Jogja aja deh gitu biar apa aja gampang atau kayak udah tahu gitu soal segala macamnya apa itu di luar ini aja. Oke, kalau mungkin nanti kalau aku kemarin ya itu aku nggak mentingin terkait dengan lokasinya, tapi aku mentingin terkait dengan posisi yang aku apply gitu. Jadi kayak tadi aku bilang aku nge-apply finance dan accounting semuanya karena aku pengen di situ gitu. Jadi aku nggak matok apa itu namanya itu di mana. Kecuali kalau di Papua ya, kayaknya aku nggak pasti belum sanggup nih kalau Agak ke sana jauh ya. Jadi ya ke Kalimantan kayaknya aku juga belum sanggup sih. Jadi ya Jawa aja dah gitu. Ya jadi intinya kayak di Jawa dan itu posisinya yang aku pengen. Oke, berarti gitu. dari beberapa mitra berarti ada yang nggak di Jogja dong berarti. Ada beberapa yang nggak di Jogja. Kayaknya waktu itu aku daftar di Lombok juga deh. Wow, Di Lombok, keren di juga. Surabaya gitu. Jakarta lebih banyak di Jakarta sih aku daftarnya. Iya sih Jakarta pasti banyak sih yang buka MSIB kayak gitu. Pusatnya ya. Iya pusatnya. Kalau Jihan nih gimana? Kalau aku sendiri iya sih nggak mentingin lokasi. Jujur kemarin banyak juga mitra yang di luar Surabaya gitu kan yang aku daftar Pengen. juga pengen. Cuman ya karena dapetnya di Surabaya juga dan udah klik banget nih sama posisinya, terus capaian pembelajarannya kayaknya sesuai sama tanggungan mata kuliah aku. Jadi ya udah mutusin buat di Dispenduk Capil itu tadi. Oke. Tapi ini dia tertarik yang tadi kalau enaknya MSIB itu berarti kayak kita kerja kan di mitra kan, otomatis kita udah kenal sama orang-orang perusahaan itu gitu. Berarti ntar kalau misalkan siapa tahu kita pas magang kinerjanya bagus, terus dia nge-hire kita jadi kayak Yes. gak usah pusing-pusing guys nyari kerja lagi. Kan siapa tahu ada kemungkinan di-hire jadi kita gak usah yang kayak nyari kerja kesana kesini. Bener-bener. Iya sih. Sama ini sih paling tadi kan bilang konversi SKS ya. Itu maksudnya kayak kalau konversi SKS selama apa ya, selama kalian MSIB itu kalian milih sendiri berarti MK-nya atau gimana? Terus ada kayak ketentuan nggak, kayak ada MK yang nggak boleh diambil gitu? Oke, ini mau gimana nih publik dulu, bisnis dulu. Boleh. Kalau dari publik sendiri tuh nanti kita boleh usulin dulu nih mata kuliahnya mau apa aja. Nah itu nanti disesuaikan juga sama kebutuhan yang belum di garap mata kuliahnya itu apa aja kan. Nah itu bisa disesuaiin. Nanti setelah dikumpulin nih usulan kita dari kita sendiri. Nah itu
bisa dievaluasi juga sama dosen gitu. Mungkin ada yang disaranin atau bisa yang dirubah gitu. Jadi sesuai keputusan dari prodi juga sih. Tapi kita punya kesempatan buat usulin nih mata kuliah apa yang mau kita konversi gitu. Berarti kita ngusulin terus ACC apa enggaknya lihat ntar gitu. Iya, gitu. Kalau dari bisnis Kak? Oke, kalau dari bisnis mungkin sama, mungkin tapi kayak metodenya aja yang kayak ada beberapa beda ya prosedurnya gitu. Jadi kalau dari bisnis kita disuruh bikin form konversi dulu yang isinya kita diterima mitra apa, terus di bagian apa, terus habis itu matkul apa yang mau kita konversiin. Dan itu kayak nggak harus matkul yang belum kita ambil kan. Kalau misal anak-anak 2019 mungkin matkulnya udah habis ya kalau misal semester ini join gitu. Jadi mungkin misal mereka mau memperbaiki nilai yang dulu nih, misal dapat C, itu bisa. dapat D gitu, itu bisa diambil. Jadi bisa memperbaiki guys gitu. Banyak Jadi kesempatan. Yang penting inline aja, jangan kalian yes. misal apply-nya marketing kalian mau memperbaikinya di matkul pertanian atau pertanian gitu kan ya. Nggak bisa. Ya jadi kayak inline-in aja gitu kayak Harus sesuai. di situ. Terus juga misal karena 2019 kan udah habis nih gitu. Jadi aku kemarin ada beberapa ngambil matkul ini sih soft skill-nya UB gitu. Jadi kayak kerja sama tim dan juga kayak kreativitas gitu. Jadi ada tuh kayak gitu. ada matkul UB kayak yang diambil soalnya matkulnya udah habis kan. Tapi itu dapat informasinya dari mana sih Kak? Informasi matkul kayak gitu yang bisa diambil? Kalau di bisnis itu kita dikasih buku pedoman MBKM gitu di grup. Oh, di Bulut juga ada ya? Jadi satu nggak sih buku pedomannya fakultas betul. kan iya, ya, iya. MBKM. Jadi Betul, ada betul. daftar Jadi satu. MK yang bisa diambil? Iya, ada gitu. Oh, udah Jadi ada daftar MK-nya. tiap jurusan juga ada kok. Nggak, aku kira misalkan kita ikut yang di semester 5 itu kita bisa konversi yang matkul di semester 5 aja gitu. Enggak gitu ya. Bisa ambil juga yang dari semester 6, semester 7 gitu. Oh. Keren banget. Jadi pengen dah. Iya, cukup menarik sih selain memperbaiki EPK ya. Oh, berarti udah ada buku pedomannya ya berarti? Udah. Iya, Soalnya udah selama ini ada. aku bingung karena kita nggak pernah tahu ada buku pedoman MBKM. Tadi kalau di bisnis itu ada form buat konversi. Iya. Di publik pakai form atau pakai apa kalau mau konversi? Kalau di publik itu waktu itu sepengalaman aku itu kita kayak disuruh buat file isinya tuh kayak tentang mitra yang diterima itu diisi sama tabel apa aja yang dikerjain, terus baru usulan matkul yang belum ditempuh gitu. Oh, yang belum ditempuh. Udah itu aja sih, terus dikumpulin kayak di drive gitu. Kalau di publik. Kalau bisnis form. Form Iya. konversi. Ya, Word sih bentuknya, Word kan. Jadi kayak sama gitu, tapi nanti kayak itu terserah kita dulu nih matkulnya, entah yang udah, yang belum, atau yang kayak yang matkul UB tadi yang aku ambil itu habis itu dikirim juga. Nah, terus kita dapat plottingan dosen buat nge-screening atau ngewawancarain. Jadi, kok kamu mau ngambil matkul ini buat dikonversi gitu. Jadi, ini juga inline enggak. Nah, waktu itu kayak di bisnis itu dosennya ada beberapa gitu, terus mahasiswanya dibagi ke dalam tiap grup di dosen itu, terus kita meet, kita Zoom sama dosennya. Satu-satu ditanyain gitu. Oh itu ini nggak sih yang katanya pembimbing? Iya, proses dosen pembimbing gitu kali. Tapi beda. Kalau di bisnis tuh bukan dosen. Soalnya aku dapat dosen pembimbingnya beda lagi sama yang dulu screening aku gitu. Oh, Banyak ya? Jadi itu kayak ditanyain gitu. Wow, lebih komplit ya. Oh, di publik nggak ada? Di publik sih kayaknya cuman ada kayak itu sih, sosialisasi waktu itu Zoom ya kalau nggak salah. Cuman karena kebetulan aku kayaknya gak join karena tabrakan sama jadwal kerjaku gitu. Jadi cuman info dikit yang aku dapetin sih itu kayak pertimbangan mata kuliahnya itu aja sih. Nanti kayak dievaluasi lagi, terus dari dosennya ngirimin data anak-anak magang, spreadsheet gitu, apa aja mata kuliahnya gitu. Oke, jadi berarti kan kita udah bahas soal teknis sama proses kali ya. Terus mungkin sekarang kita bahas soal experience nih dari kalian. Waktu magang tuh kalian ngerjain apa aja sih kayak gitu? Oke, siapa dulu nih? Kadila? Kan tadi beda-beda apa kan lu? posisinya kan di iya. mitra masing-masing. Nah itu kira-kira kerjanya ngapain aja gitu deh. Oke, kamu dulu. Aku dulu. Penasaran ya. Kalau aku di CRM, Customer Relationship Management Reaction Officer, itu capaian kegiatannya sebenarnya layanan pengaduan berbasis omnichannel di layanan pengaduan berbasis omnichannel ya itu. Jadi kita fokusnya ke layanan pengaduan
menjawab reaksi keluhan dan juga pertanyaan dari masyarakat terkait administrasi kependudukan. Nah, jadi sebenarnya itu kita integrasinya memaksimalkan timbal balik komunikasi antar warga, customer sama petugas dalam sebuah aplikasi di satu dashboard gitu. Nah, ya jadi aku sendiri itu pengalaman kerjanya di bagian pengaduan jawab call center sama sosial media, menghandle sosial media gitu. Relate banget sama publik ya. Iya. Pelayanan publik. Iya. Terutama governansi digital ya. Oh iya benar Gopnik. Iya. Mantap sih. Seru banget, berasa udah kerja. Iya Emang sih. kerja. Iya sih. Praktik langsung. Simulasi kerja guys. Kalau Kadila gimana Kak? Kalau aku kan di finance. Nah, kalau di finance itu kita dibagi jadi kalau di mitra aku ya itu dibagi jadi 5 area pekerjaan gitu. Jadi ada finance, accounting, audit, tax sama administration gitu. Nah, itu Bisnis banget. itu bisnis juga kan aku kebetulan peminatan aku di bisnis juga keuangan. Jadi inline gitu. Nah, itu jadi semua anak magang dibuat ngerasain semuanya gitu. Jadi kita pernah di finance, kita pernah di accounting, di tax, di audit sama di administration gitu. Jadi Di rolling gitu. ngerasain semuanya gitu. Tapi karena mungkin kan kalau di rolling gitu kan pekerjaannya sifatnya continuous, jadi mungkin ada beberapa pekerjaan yang sifatnya nggak bisa di rolling kan gitu. Nah di situ jadi selama full aku magang itu aku ada satu pekerjaan yang aku itu terus, tapi aku juga kerja yang lain ya. Cuma kayak itu selalu itu aku jadi accountingnya di retail perusahaannya gitu. Jadi perusahaan punya retail dan aku jadi accountingnya gitu. Ya ngurusin gitu-gitulah ya. Pada relate sama ini ya, sama apa prodi masing-masing. Iya, justru emang harus kayak gitu nggak sih, biar kita lebih mantapkan diri gitu. Kalau kita udah lulus dari Bener, prodi bener, mana, kita tahu nih harus kemana. Iya. Tapi nih, kan tadi mungkin pekerjaannya beda-beda nih ya. Dari kalian sendiri, kira-kira susah nggak sih apa yang dikerjain, atau kayak kalian sempet demo kayak aduh Banyak kayak banget. banyak banget, Susah jadi kayak banget, mungkin gitu. jadi kayak aduh nyesel gak sih kayak sini, Lu atau nggak kayak pernah lagi megang atau ini. mungkin karena kalian udah karena aku awalnya pengen kesini, ya udah aku harus jalanin, aku harus ya ini yang aku mau gitu. Apa gimana? Aku kalau dari aku sendiri awal-awal tuh kayak waduh banyak banget ya, soalnya kan di Spenduk nih ngurusin administrasi kependudukan, mau nggak mau apalagi di layanan pengaduan kita harus tahu nih apa aja dokumen kependudukan, terus persyaratan itu harus dipelajari semua sih, biar kita ngasih informasi ke warga juga nggak salah gitu. Oh iya, berarti kamu ngelayanin kayak warga yang komplain gitu ya? Iya benar Ya ampun, banget. serem banget. Tapi untungnya mentor-mentor sama bimbingan pegawai Mbak Masnya tuh baik banget. Gitu. Jadi kayak mereka bimbing mahasiswa magangnya buat gimana caranya, diajarin juga cara berkomunikasi yang baik, gimana merespon masyarakat nih, kan kita pelayanan publik ya. Jadi yang utama kepuasan pelayanan masyarakat Tapi sih. pernah nggak dapat komplain yang kayak berkas saya mana kok belum jadi? Maksudnya Wah, gimana? pernah sih. Aduh ya Pak. Pernah. Pernah nggak kayak bener-bener nggak bisa nanganin, kayak aduh ngomong apa kayak gitu, pernah? Pernah. Itu gimana pas di sana? Mau nggak mau kita diam sih dengerin dia ngomong. Tapi bakal dibantuin gitu nggak? Iya, sama ini? kalau udah kayak notok banget, aduh nggak bisa nih, akhirnya udah kayak dibantu sama Mbak Masnya. Oh berarti tenang aja, bakal dibantu gitu. Iya. Kan agak takut nih nggak tahu apa-apa, ntar dimarahin. Kalau dari Kadila? Kalau dari aku mungkin juga ada beberapa hal yang ini sih kayak kaget gitu loh, soalnya kan ngeimplementasiin teori sama ini kan kadang ada beberapa yang ini ya kayak perlu diadaptasi. Nah itu mungkin terkait sama karena tadi inkubator startup ya, jadi di situ kita kayak ngenilai visibility study startup itu loh, kayak ini layak nggak diinvestasiin atau enggak, itu kan kayak keputusan krusial ya, sedangkan itu kayak dipercayakan ke kita kan takut ya. Waduh, gitu iya kan juga. kalau aku salah nilai gimana gitu. Ini perusahaan bangkrut. Kalau ternyata ini nggak pantas diinvestasiin, terus aku bilang kayak ini cocok 100 juta pak, terus kayak salah, aku dong disalahin gitu, jadi tuh kayak takut gitu gitu berarti ya? loh. Iya, jadi kayak kita nyaranin ini bagusnya diinvestasiin berapa Di angka gitu, ini berapa layak gitu. enggak gitu. Jadi kayak ada Ayo, hitung-hitungannya kan. Wah. Sebenarnya ada di matkul bisnis tuh ada juga yang ngebahas itu. Iya. Cuma bisnis serem ya. apa? Bisnis ngeri ya ternyata. Ya, cuma itu takut aku guys. Jadi kayak yang ada
aku ngerjain waktu itu assessment, itu kan namanya assessment ya. Assessment pertama aku itu aku ngerjain kayak hampir 5 hari gitu, aku ngerjain laporannya soalnya aku takut. Jadi Tapi emang sebelumnya ada penjelasan gitu kayak emang ini role di posisi kamu nih, atau kayak sebenarnya ini tugasnya dari karyawan bagian ini, cuman karena kamu coba deh pegang apa gimana? Itu kan tanggung jawabnya besar kan kayak gitu. Pertama-tama tuh kan tadi bilang kan semuanya ikut ngerasain kan, aku bilang 5 area pekerjaan. Cuma emang di awal habis offering itu kita meet sama bagian finance-nya, dan itu kayak dibagi, jadi kayak minggu pertama ini kamu di sini dulu ya gitu. Jadi emang udah ada briefing lebih lanjut gitu loh. Cuma kan kalau kayak gitu kan waktu itu kita nyemplungnya sendiri kan, maksudnya finance dari finance juga cuma 1 orang gitu loh, nggak ditemenin sama headnya gitu. Jadi ya itu sih yang kayak rada sebenarnya itu bagus karena kan biar kita berani ya, cuma takut dong takut salah keputusan Iya gitu. sih, bener-bener. Malah resikonya tinggi banget lagi. Iya. Investasi. Cuma abis itu emang kita entar one on one sih, jadi setelah aku bikin laporan nanti kita one on one sama headnya, sama manajernya juga buat kayak ngegali ini keputusan kita udah bener nggak gitu. Cuma kalau salah kayak rada malu nggak sih guys? Iya benar. Oh iya, berarti disclaimer buat teman-teman, berarti ini apa yang mereka lakuin ini tergantung sama posisi sama mitra yang di apply gitu. Iya, Iya, bener. betul Jadi mau banget. kalian di mana itu berarti ntar ada deskripsinya ya kalau mau daftar MBKM ya. Iya, ada. Nah, aku kemarin kan kita ini ya tertarik buat daftar MSc BBH 4. Kemarin sempat lihat sih kayak misal beberapa posisi di mitra ntar ada penjelasannya bakal ngapain aja segala macam. Sebisa mungkin berarti yang inline sama yang kita bisa lakuin sama perkuliahan kita juga kayak gitu ya. Iya, benar sih. Tapi kalau misalkan kita mau belajar juga nggak apa-apa nggak sih? Kayak kita mau coba hal baru mungkin. Tapi jangan terlalu berseberangan kali ya. Iya sih, yang jangan kalaupun berseberangan asal kalian emang ada Menguasai minat. mungkin ya. Iya lagi. Oh. Aku kemarin ngeliat ada mitra PT kimia gitu, aku yang kayak anjir kimia. Ya ampun kimia, nggak boleh ngomongin. Ya ampun kimia. Masa publik ke kimia ya? Kalau kamu bisa menghitung atom-atom dan itu sama apa sih kayak kuat. Nggak kuat. Kalau tertarik juga, kalau punya skillnya nggak apa-apa Iya. sih. Mungkin pengen hal yang baru, benar-benar baru. Kemana tuh konversi SKS, bingung. Tapi kan biasanya emang kalau di websitenya kan kita bisa lihat tuh rincian apa rinci banget sih klasifikasinya. Terus kayak mungkin beberapa mitra mungkin ada yang khusus ya, mungkin kayak prodi apa mintanya kayak gitu kan. Iya, benar-benar itu. Ada yang semua jurusan gitu. Iya, Benar. Dikasih itu. spesifikasi. Iya. Itu kemarin publik susah nggak nyari ini? Lumayan sih, lumayan. Aku ngeliat soalnya kemarin bisnis kayak banyak lumayan. Iya, kalau bisnis Karena kan sebenarnya. kebanyakan kayak marketing gitu-gitu kan. Iya, Itu dikit perusahaan. banget. Tapi Kalau bener kita kamu kan yang lebih di ke Dukcapil itu ada Itu semua jurusan apa gimana? sebenarnya posisinya banyak. Itu temen buat yang di pelayanan administrasi kependudukan itu ada yang ditempatin di kelurahan kan, bukan yang di kantor di spenduknya. Nah itu sendiri kayak banyak kok yang sebenarnya nggak sesuai banget sama jurusan. Ada juga yang dari sastra Jerman. Aduh. Oh berarti Iya. di spesifikasinya semua jurusan mungkinnya nggak terkhusus misalkan Iya. jurusan ilmu komunikasi atau Tapi itu kamu daftarnya di web nggak? Nah, kayak di web ada nggak tulisan di Dukcapil Surabaya? Iya ada. Oh ada. Oh, ada. Tapi aku pengen nanya ini deh, boleh nggak? Apa kan MSCB tuh misal bukan nih pendaftaran dari tanggal segini sampai tanggal segini. Itu ntar ada kemungkinan nggak sih bakal ada gelombang selanjutnya extend gitu? Kemarin Kalau yang di batch 3 kemarin sempet extend ya gak ya? Kayaknya. Lupa aku. Iya sih, lupa inget ya. Kayaknya seingat aku kayak dimajuin gitu loh, ya diperpanjang dikit gitu. Oh iya, ada sih. Ya Cuman beberapa mitra aja nggak sih? Ada yang udah tutup. Iya sebelumnya. mungkin emang berarti nggak karena semua mitra ya? karena bukanya mitra juga beda-beda ya tanggalnya Kak. Jadi kayak kita harus sering-sering scroll gitu sih. Update Iya, mungkin cari, ya. betul. Biar nggak ketinggalan. Mungkin ada yang nyantol di akhir-akhir kan boleh itu. Oke, tadi menarik juga nih. Tadi kan sempat nyinggung soal ada bimbingan segala macam kan dari pihak eksternal maupun internal. Itu bisa dijelasin nggak kayak proses pembimbing dari internal nih? Kan berarti kalau dari internal dari via gitu, dari dosen internal. Kalau dari eksternal kayak gimana? Mungkin bisa dijelasin dari internal eksternalnya kayak gimana? Oke, internasional. Siapa dulu? Aku. Kayla, boleh. Oh, oke, boleh.
Kalau di internal di fakultas ya, kalau di fakultas itu ada dosen pembimbing gitu sih. Jadi emang sebelumnya setelah kita diterima itu kayak dari pihak fakultas, pihak prodi ya terutama itu nge-share kayak surat tugas soal dosennya siapa, ini mahasiswa ini dosennya siapa kayak gitu. Cuma karena waktu itu sih karena aku bingung ya, maksudnya ini dosen pembimbingnya itu ngebimbing soal yang mana gitu, karena masih belum ada sosialisasi lebih lanjut terkait dosen pembimbing mungkin nanti ngepasin apa itu namanya matkul yang dikonversi sama ini atau ini gitu, jadi kayak masih bingung gitu. Jadi kemarin aku bimbingannya pas soal laporan akhir aja gitu, jadi di akhir kalau yang pembimbing internal di fakultas ya. Kalau yang eksternal itu mentor ya maksudnya ya? Iya, yang dari Mitra. Oke. Kalau yang dari mentor kayaknya lebih ke ini sih, apa, ngebimbing soal job desk yang dikasih gitu loh. Jadi misal aku bingung gitu, terus nanya-nya ke beliau gitu, atau misal aku pengen ada kebutuhan fakultas terkait dengan perusahaan gitu, misal kayak minta surat apa atau gimana gitu, nanti dibantu dijembatani ke HR-nya dari beliau gitu. Kalau dari publik? Kalau dari aku sendiri kemarin tuh juga sempat bingung ya, belum ada informasi terkait bimbing dosen pembimbingnya. Nah itu kita yang mahasiswa magang juga agak bingung nih, gimana nih, dan itu sibuk akhir carinya itu di akhir-akhir gitu. Kayak sama kayak Kak Dila, kayak cuman bimbingan di untuk laporan akhirnya. Nah itu kita sendiri juga tahu dari Siam. Oh iya. Iya. Di Siamnya tuh kayak kita cari-cari kan. Tiba-tiba itu ada di bagian kegiatan. Gitu. Iya, di bagian MBKM itu kelihatan dosen pembimbingnya. Nah, dari situ kita baru ngehubungin tuh. Sebenarnya emang kalau dari aku sendiri mungkin kurang ya sosialisasinya dan informasinya gitu. Ya, jadi kayak makanya tuh dari mahasiswanya juga harus cari tahu sih. Mungkin ya. Iya, Jangan nunggu kayak dapat informasi soal. Jangan nunggu disuguhin. Iya, harus cari sendiri ya. juga. Karena mungkin ngaruh juga ke proses kita nanti magang di sana gitu kan. Nah, kalau dari yang internalnya sendiri, mentor aku sendiri baik sih, kayak Eksternal mungkin ya. Oh ya, eksternal, sorry. Eksternal ya baik, membimbing gitu, mempelajari, ngasih ilmu gimana nih yang harus kita lakuin gitu, job desk-nya. Tapi karena mentornya mungkin agak sibuk ya, jadi kayak kita dikasih jembatan lagi sama koordinator di dalam ruangan. Iya, nah dari koordinator di ruangan itu mungkin dari mentornya dapat infonya gimana nih kerjanya anak-anak mahasiswa magang, nah dari koordinator itu. Tapi kalau kita mungkin butuh bantuan atau terkait tugas akhir nih yang dikasih sama mitra, nah itu kita langsung konsultasi sendiri ke ibu mentornya. Oke, berarti nggak rutin kayak dibimbing kayak minggu ini kalian harus kasih informasi soal kalian ngerjain apa aja kayak gitu, nggak ya? Kalau di mitra aku enggak sih, nggak yang rutin tiap bulan atau tiap minggu. Dosennya juga nggak minta karena mungkin tadi telat ya. Iya, itu karena aku sendiri telat dan kita yang teman-teman aku juga kurang tahu ya sih. Jadi mungkin minta bimbingannya tuh di akhir-akhir dan mendekati ujian ini juga. Oh, dia gimana? Ini berarti soal dosen pembimbing ya maksudnya ya? Iya, mungkin kayak kalau soal dosen pembimbing ya sama sih gitu. Jadi kita lebih kebingung ya, ini kita mau ngapain gitu. Bimbingannya tuh soal apa gitu. Selain laporan akhir ya, tentu saja laporan akhir kan perlu tanda tangan beliau gitu. Kalau selain itu kita masih bingung gitu loh. Belum tersosialisasikan mungkin ya dengan baik ini kayak apa yang harus kita bahas berdua nih sama dosen pembimbing gitu sih. Jadi kita nggak ngapa-ngapain ya jadinya jatuhnya ya. Selama proses magang itu lebih ke bimbingan dari mitra sih. Lebih ke mitra apa yang di mitra gitu ya. Berarti mungkin diperhatiin juga ya mungkin dari fakultas sendiri, mungkin kalau sosialisasi ini terus mungkin saran gitu ya, lebih baik ke depannya kalau misalkan apalagi kan dilihat-lihat minat di VIA kan banyak kan yang mau ikut MBKM, kayak disayangkan banget kalau sosialisasinya kurang. Jadi banyak mungkin teman-teman sendiri jadi bingung kayak harus ngapain dan lain-lain. Ini misal deh dari administratif kayak ini kemana gitu, atau kayak tadi pembimbing aja kan tiba-tiba ngecek sendiri siang gitu. Mungkin lebih baik kalau misalkan ada announcement-nya kali ya, kayak daftar pembimbing kayak gitu, mungkin enak sih gitu.
Ya gitu ternyata MSIB tuh yang dipersiapin banyak ya, banyak. Tapi nggak seru. banyak sih, dikit sih, bisa dibilang dikit ya, cuma ribet. Nggak, prosesnya mungkin sedikit, cuman Butuh ya, effort kali ya. Butuh effort ya. pasti sih butuh effort sih. Ribet ya Dadat, jadi bikin semangat Semangat atau jadi malas. banget. Semangat, bisa guys. Oke, itu sih. Tapi mungkin dari hasil obrolan soal MCB ini, mungkin buat teman-teman jadi bisa nentuin enaknya ntar enaknya ambil MSIB nggak ya gitu, atau mungkin mau ambil MBKM yang lain, kan MBKM programnya banyak. Mungkin dari sini teman-teman bisa nentuin nih, ambil nggak ya nih MSIB gitu. Apalagi tadi udah disebutin juga kalau MSIB ini banyak benefitnya ya kan, jadi kayak kesempatan besar nih buat kalian yang ingin explore mungkin ya diri masing-masing, buat coba hal-hal baru atau mungkin ya dan yang lain bisa banget ikut MSIB gitu. Betul, apalagi tadi kan benefitnya jadi banyak relasi di mitra, ada kesempatan bisa di hire malah. Iya, benar. Ya pengalaman kerja juga kita dapat. Iya, pengalaman kerja pasti dapat banyak teman lagi juga kan. Iya, benar sih itu. Terus udah tahu juga jadinya kayak ntar di dunia kerja gimana ya gitu, karena selama ini kita kuliah doang kan, jadi kayak nggak kebayang. Kalau aku jujur aja, aku bahkan kadang yang kayak mikir tuh ini publik ntar lulus aku jadi apa ya, aku mikir gitu loh. Kayak mungkin MSIB nih bisa jadi salah satu langkah biar aku tahu step selanjutnya aku mau kerja ntar dunia pekerjaan jadi apa kayak gitu. Ya walaupun ada sedikit kekurangan ya, ada beberapa lah masih kurang. Ya mungkin tadi mungkin dari prosesnya yang masih belum maksimal. Iya, belum efektif mungkin. Terus sosialisasinya mungkin belum sosialisasi merata kayak gitu. Ya mungkin teman-teman mungkin beberapa aku sempat dengar sih kayak ada temen aku yang nggak ikut MBKM ribet gitu. Kalau nggak kayak MBKM tuh apa? Bahkan ada yang masih nanya kayak gini, bedanya MBKM sama MSIB apa? Berarti kan ada kesalahan gitu kan, nggak ada sosialisasi, jadi kayak nggak menyeluruh, jadi kayak pada nggak tahu juga MSIB itu apa, MBKM itu apa, kayak gitu sih. Mungkin kedepannya lebih baik, semoga dari VIA ada sosialisasi. Atau mungkin ya balik lagi ke diri masing-masing ya, mungkin ditingkatin juga inisiatifnya. Inisiatif untuk nyari informasi. Iya, jangan malas-malasan gitu. Kalau misalkan mau mencoba sesuatu. Apalagi kan tadi katanya kalau ngajuin SR atau SPTJ butuh waktu kan. Iya, mungkin bener dari teman-teman juga harus lebih inisiatif lagi begitu. Yang mau daftar ini ya MSIB batch 4 nih. Pertama kalau ada info di share tuh dibaca. Terus benar itu. Iya, terus kayak misalnya nih dikasih tahu SR, pengajian SR langsung apply aja. Pokoknya jadi nggak jadi kan urusan belakangan kan. Iya, Yang penting udah ada SR. Jadi kalau misalkan ntar kalian emang jadi MBKM, ya yang penting SR kalian udah jadi, daripada mikirnya kelamaan terus SR-nya baru dibikin di akhir, ntar pas lama di apply gara-gara udah banyak yang input pada bingung kok SR ku belum jadi. Iya, benar. Terus juga tadi yang soal mitra nih yang katanya berbeda-beda kan, buka segala macam. Nah itu diperhatiin gitu juga. Jadi kalau kalian minat di suatu mitra mungkin cari informasi kayak gitu ya. Terus jangan karena lihat timeline MSIB sampai tanggal segini kalian apply-nya ntar aja. Siapa tahu kan tadi kejadiannya ada mitra yang tutup segala macam. Gitu sih. Tapi nih terakhir nih. Apa tuh? Mungkin kan tadi kita udah ngebahas soal benefit, terus kekurangan dan segala macamnya. Terus dari kalian sendiri nih, sebenarnya yang bikin kalian pengen ikut MSIB itu apakah dari benefitnya atau kayak aku mau coba hal baru deh gitu ikut MSIB atau gimana? Ini hal baru deh. Hal baru. Kan? Aku dulu. Bebas. Kalau aku sendiri sih udah kepo ya sebenarnya, pengen nih ikutan gimana sih magang, walaupun sebenarnya waktu ikutan tuh masih semester 5 tapi nggak apa-apa karena pengen coba hal baru jadi ikut aja lah daftar. Sebenarnya diterima atau enggaknya pun itu nggak apa-apa sebenarnya, tapi karena pengen nyoba, pengen nambah skill, hard skill, soft skill, terus pengen ngerasain juga gimana sih dunia kerja gitu kan, terus dapat ilmunya yang nggak kita dapetin dari selama perkuliahan. Iya, benar, kan bermanfaat banget tuh. Selain itu juga dapet
benefitnya juga banyak, bisa dikonversi 20 SKS, terus dapat uang saku juga. Lumayan ya. Mitranya juga lumayan gitu, dan pendaftarannya tadi juga lumayan mudah, jadi pengen aja sih ikutan nambah hal baru gitu. Lanjut Kadila. Oke, kalau dari aku mungkin lebih nge-highlight apa yang dibilang si Jihan tadi, terutama soal kayak pendaftaran dan pencarian mitranya tuh mudah gitu ya. Kan aku daftarnya di semester 7 nih, kalau secara konversi matkulku udah habis gitu. Cuma sebelumnya kan aku juga pernah magang, itu carinya susah guys gitu. Jadi cari magang sama cari kerja itu susah gitu. Sedangkan di MSIB tuh gampang, maksudnya kita udah dikasih gitu kan semuanya ada, tinggal milih mau daftar mana gitu. Bener. Kan enak ya gitu. Jadi mungkin sebelum lulus pengen ngerasain dulu nih MSIB kayak apa gitu. Dan juga mungkin buat ngedukung nanti cari kerja ya kan, nyari pengalaman yang inline nih gitu. Jadi biar nanti cari kerjanya adalah tambahan pengalaman terbaru gitu ya. Bener, nambah-nambahin isi CV gitu. Sama dapat duitnya juga kan, lumayan jadinya. Itu sih. Wah, banyak bener-bener. banget. Jadi apa nggak tergiur nih guys kalian yang di rumah untuk ikut MSIB B4 ini? Aku aja nih langsung yang kayak, pokoknya besok harus selesai daftar. Besok ya, langsung besok ya. Iya besok. Oke, bagus, itu namanya semangat. Bagus. Ya begitulah. Oke, mungkin udah banyak nih ya pembahasan Banyak banget. hari ini, Soal khususnya MSIB gitu. Terus mungkin juga dari kalian udah dapat banyak informasi juga. Kita harap sih dari podcast ini teman-teman yang masih bingung ataupun yang kemarin udah ada niatan pengen daftar jadi makin mantep lagi nih buat daftar MSIB gitu. Tapi nggak nyampe di sini doang. Podcast MBKM Via ini masih banyak banget yang bakal dibahas seputar MBKM. Kayak yang kalian tahu kan MBKM banyak nih programnya. Ada MSIB, ada ISS, ada ISMA, ada program pelajar. Siapa tahu kita bakal bahas itu di episode selanjutnya. Sekarang ini masih episode 1 nih, perdana. Jadi buat kalian pokoknya pantengin terus untuk IG official MBKM Via UB untuk tahu informasi-informasi terkait MBKM selanjutnya. Dan pokoknya kalau misalkan kalian bahas ini dong gitu, atau kayak ada yang penasarin gitu, bisa banget untuk request aja ke DM kali ya. DM, komen, ya banyak lah gitu. Oke, sebenarnya terima kasih nih buat Kadila sama Jihan udah mau sharing-sharing bareng kita di sini. Buat pendengar juga soal MSIB nih, banyak banget pengalaman pengalaman yang di-sharing yang kita dapat. Ada pesan nggak kira-kira buat yang mau daftar nih ke teman-teman? Pesan? Mafia nih, buat mafia. Kadila. Oke. Bingung nih menentukan urutan ya. Kalau gitu mungkin dari aku dulu. Pesan aku itu daftar ke mitra atau ke mitra MBKM ya. Itu yang emang bener-bener kalian pengen, entah itu mitranya, entah itu posisinya. Jadi jangan ngasal daftar. Takutnya nanti kalian keterima dan kalian nggak bisa tanggung jawab kalau kalian keterima gitu loh. Jadi kayak ini masuk nggak ya gitu. Jadi lebih baik emang yang benar-benar kalian pengen. Jadi kalau kalian keterima ya udah gitu, langsung ambil gitu, karena kalian suka juga sama itu gitu. Dan juga selain itu kalau kalian misal daftar banyak mitra gitu, nanti kan itu pengumuman tiap mitra tuh beda-beda ya. Nah di situ mungkin kayak skill pengambilan keputusan kalian tuh dipakai guys gitu. Jadi kemarin kayak mesti mungkin Jihan juga gitu ya, teman-teman yang lain juga gitu. Jadi ada mitra yang udah ngumumin tanggal segini, sedangkan batasnya itu cuma 3 hari gitu loh. Jadi misal 26 tanggal 29 itu kayak kalian udah harus mutusin ambil nggak. Ternyata mitra yang kalian pengen banget pengumumannya tanggal 30 gitu kan. Jadinya inian gitu. Jadi pertimbangkan lagi ya gitu terkait hal itu gitu. Itu sih kalau aku. Kalau aku sendiri saran aku harus coba sih. Karena value yang didapetin sih juga lumayan banget. Nambah skill dan lain-lain itu lumayan banget buat nambah pengalaman buat diri kita sendiri ya, biar tahu skill teknikal kerja gimana, terus relasi yang didapetin, bisa kenal orang-orang banyak yang lebih profesional tuh poin penting sih, lumayan banget buat kita dapetin gitu. Jadi harus coba aja. Diterima enggak, daftar aja udah, maksimalin. Yang penting coba dulu. Iya, coba dulu gitu. Oke.
intinya coba dulu guys. Iya. Jangan takut. Jangan takut. Semangat. Semangat. Aku juga mau daftar nih habis ini. Aku juga mau Yuk. daftar. Doain. Amin. Amin. Oke, kalau gitu aku Syauki. Apa Mas? Selamat. Sampai ketemu lagi. Kok selamat? Sampai ketemu lagi. Kok selamat? Nah, itu Sampai. gimmick. Ya. Itu gimmick biar ada Maaf ya guys, kesan. masih amatir. Pertama kali podcast. Udah, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.